皆さん、こんにちは。はじめまして。私たちは7グループからです。今、ノルウェーの森について話したいと思います。じゃあ、始めましょう。こちらはグループのメンバーです。グループのメンバーはイマンバリさんとヌルアリムさんとヌルアフマさんとヌリマ・エフェムザイン、私です。そして脇谷マハラニさんです。Baiklah, saya akan memaparkan isi dalam proses presentase kami ini, yaitu yang pertama akan dijelaskan biografi Haruki Murakami selaku penulis dari Norway no Mori, dan yang kedua yaitu pembahasan novel Norwegian Wood atau Norway no Mori, dan yang ketiga penelitian relevan. Baiklah, kita akan masuk di sesi pertama, yaitu biografi Haruki Murakami yang akan dipaparkan oleh saudari Wakia Maharani. Wakia Maharani-san, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini saya akan memaparkan biografi singkat mengenai sastrawan ternama Haruki Murakami. Haruki Murakami adalah seorang penulis, novelis, sastrawan, dan penerjemah yang berasal dari negara Jepang. Haruki Murakami lahir pada tanggal 12 Januari 1949 dan menghabiskan masa mudanya di Shukugawa, Asia, dan Kobe. Ia adalah anak tunggal. Ayahnya adalah putra seorang pendeta Buddha, lalu ibunya adalah putri seorang pedagang di Osaka. Keduanya lantas mengajar sastra Jepang. Pada usia 18 tahun, ia masuk Universitas Waseda, jurusan seni drama Yunani. Tetapi daripada berkuliah, ia lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca naskah film di perpustakaan. Ia meraih banyak penghargaan di dunia kepenulisan, antara lain Yomiuri Literary Prize, Kuwabara Takeo Academic Award, Frank O'Connor International Short Story Award, Franz Kafka Prize, dan Asahi Prize. Terakhir, ia meraih Kiriyama Prize pada tahun 2007, sebuah penghargaan untuk penulis terbaik di kawasan Pasifik dan Asia Selatan. Karya-karya Murakami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah terjual lebih dari 80 juta buku. Murakami mendapatkan ide untuk menulis terjadi secara tiba-tiba pada 1 April 1978. Saat itu, ia sedang duduk sendirian menonton pertandingan baseball sambil minum bir di Stadion Jingu. Disinilah lahirnya novel Murakami yang pertama dengan judul Kaze no Uta o Kike. Akhirnya Murakami mulai debut sebagai penulis novel yang sedang naik daun. Kemudian, sambil menjalankan usahanya, Murakami menulis novelnya yang kedua dengan judul Senkyu Hyakunanaju Sannen no Pimboru. Kedua novel ini mendapat sambutan hangat dari Akutagawa Prize. Terbukti dengan dinominasikannya kedua novel ini karena dinilai memiliki kekuatan untuk menang. Tetapi pada akhirnya dua-duanya tak memperoleh penghargaan. Pada akhir 1980-an, Murakami pernah menetap di Eropa selama beberapa tahun. Inilah yang melatar belakangi mengapa tulisan-tulisan Murakami berbau kebarat-baratan. Novel Norway no Mori mendapatkan popularitasnya karena menggiring pembaca pada cerita tentang kematian dan juga tentang kehidupan serta kehangatan. Di Jepang pada awal terbitnya, novel ini mendapat sambutan yang luar biasa dan memunculkan fenomena Murakami Boom atau demam Haruki Murakami, terutama di kalangan pemuda Jepang. Baru-baru saja namanya kembali mencuat ke permukaan sejak salah satu cerpennya yang berjudul Drive My Car dalam koleksi cerpen Man Without Movement yang diterbitkan pada tahun 2017 diadaptasikan ke dalam film dan memenangkan penghargaan Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik. Itulah tadi biografi singkat dari Haruki Murakami, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas saudari Wakia telah memaparkan dari biografi Haruki Murakami.
Dan sekarang kita masuk di segmen kedua, yaitu pembahasan novel Norwegian Wood yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Novel Norwegian Wood karya Haruki Murakami menceritakan tentang Watanabe Toru, seorang pria yang berumur 37 tahun yang baru saja tiba dari Jerman. Norwegian Wood adalah judul lagu The Beatles yang terkenal pada tahun 1960-an. Seluruh remaja pada saat itu menggemari lagu-lagu dari band tersebut, tak terkecuali oleh seorang yang bernama Naoko. Gadis ini selalu mendengarkan lagu ini di setiap kesempatannya. Lagu ini pula yang mengingatkan Watanabe akan gadis yang pernah menjadi kekasihnya. Kisahnya terjadi pada tahun 1968 sampai 1970. Kurun waktu 2 tahun yang menjadi memori masa remaja. Naoko sebenarnya adalah kekasih teman Watanabe, Kizuki, yang telah tewas bunuh diri dikarenakan menghirup asap knalpot mobil di usia 17 tahun. Kematian tragis itu meninggalkan luka psikologis terhadap Naoko dan Watanabe. Hal tersebut membuat keduanya menjadi lebih dekat. Sebagaimana dialami oleh remaja biasanya, mereka juga mengalami masa-masa sulit seperti pergaulan, beban pelajaran, beban orang tua, tuntutan orang tua agar menjadi murid terbaik, asmara, dan masalah-masalah lainnya. Problem khas remaja itu terjadi pada banyak pribadi lalu menjadi tekanan yang tak tertahankan. Banyak dari remaja itu yang pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan dan memilih bunuh diri sebagai jalan menyudahi masalah tersebut. Beruntunglah Watanabe berhasil selamat dalam fase kehidupannya tersebut. Watanabe seorang yang berwatak pendiam, cenderung menyendiri dan agak asosial serta senang membaca karya-karya sastra novel dunia modern. Karena sifatnya yang tertutup, ia hanya memiliki sahabat karib Nagasawa serta Kizuki, sahabat SMA yang dahulu mati bunuh diri. Lain halnya dengan Naoko yang tidak bisa menerima kematian Kizuki. Pada akhirnya Naoko mengalami gangguan kejiwaan karena tidak mampu menahan penderitaan dan rasa cintanya kepada Kizuki. Naoko yang telah bersama-sama dengan Kizuki sejak 2 SD merasa tidak mampu menjalani kehidupan tanpa Kizuki. Pada awalnya Naoko dirawat pada sebuah tempat pengobatan khusus untuk penderita gangguan psikologi selama beberapa tahun. Meski demikian, Watanabe tetap rela menjenguknya sesekali serta mencintainya dengan tulus. Watanabe tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Ia menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Meskipun hubungannya dengan Naoko terbilang sulit dan rumit, bukan berarti ia lalu tak bisa dekat dengan wanita lain. Malah untuk urusan kencan dan tidur dengan wanita baginya bukanlah hal yang sulit. Seks bebas baginya bukan pantangan. Saat hubungannya dengan Naoko menemui hambatan, Watanabe bertemu dengan teman kelasnya Midori yang menawarkan kehangatan cinta. Midori yang mempunyai perangai periang, jujur, dan terus terang akhirnya membuat Watanabe merasakan hal yang lain. Watanabe merasa bimbang di persimpangan. Bersama Naoko, cintanya berjalan dengan tenang seperti sungai tanpa riak. Sementara dengan Midori hidup juga terasa nyaman. Kemudian pada beberapa waktu, Reiko, teman dari Naoko, memberitahukan kepada Watanabe bahwa Naoko telah meninggal dengan cara bunuh diri di hutan. Hal tersebut membuat Watanabe semakin merasa linglung. Akhirnya Watanabe memutuskan untuk berkelana selama 1 bulan. Selang beberapa lama, ia pun kembali ke Tokyo dan mengunjungi Reiko. Dengan bercerita tentang Naoko dan Midori kepada Reiko, membuat Watanabe mengambil keputusan untuk bertemu dengan Midori dan menyatakan perasaan yang sesungguhnya. Sekian dari pemaparan saya mengenai pembahasan novel Norwegian Wood. Oke, selanjutnya kita masuk di segmen ketiga, yaitu penelitian relevan yang akan dibahas oleh Alim, Saudara Alim, Saudari Rahma, dan Saudara Bari. Baik, selanjutnya kita masuk ke penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang pertama berjudul Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial Tokoh Utama Watanabe dalam novel Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Penelitian ini disusun oleh Dwiana Amelia, berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Jepang pada tahun 2017.
Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya interaksi yang baik kepada satu tokoh dengan lainnya, seperti hubungan antar tokoh Watanabe dengan Naoko, yang dimana kedua tokoh ini memiliki interaksi hubungan yang baik, layaknya teman dekat. Adanya bentuk penyimpangan sosial sendiri yang terjadi dalam kehidupan tokoh Watanabe adalah dalam bentuk penyimpangan non-confirm serta asosial. Bentuk penyimpangan non-confirm yang terdapat adalah tidak menjaga kebersihan atau membuang sampah sembarangan, tidak mendengarkan ketika dia absen, serta menyalakan radio sekeras-kerasnya di lingkungan asrama. Adapun bentuk penyimpangan asosial sendiri adalah seperti seks bebas yang terjadi, mabuk-mabukan, serta penyimpangan anak muda lainnya yang terjadi di masa anak muda atau masa remaja. Mungkin sekian dari saya serahkan ke rekan kami. Baiklah, selanjutnya penelitian mengenai eksistensi Toru Watanabe dalam novel Norway no Mori dengan pendekatan psikologi eksistensial yang ditulis oleh Revi Dinar Septianti dari Universitas Dr. Sutomo 2018. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang memengaruhi naik turunnya eksistensi Toru dikarenakan kematian sahabat karibnya yang bernama Kizuki dan kedekatannya dengan Naoko, mantan kekasih mendiang Naoko. Pasang surut atau naik turunnya eksistensi tokoh Toru tersebut dapat dipahami lebih dalam setelah dikaji dengan pendekatan psikologi eksistensial. Diketahui jika dalam diri atau karakter Toru terdapat dua sisi berlainan berkaitan dengan eksistensinya yang saling mengisi dan tak terpisahkan. Eksistensi Toru tampak pada bagaimana ia berusaha bangkit dari bayang-bayang kematian Kizuki, bersikap independen dan tidak terbawa arus dengan lingkungan yang tidak ia sukai walau Toru harus menerima pengucilan. Tetapi ia berusaha tetap teguh, menyayangi Naoko dengan tulus walau Naoko sedang sakit parah dan mampu bangkit dari rasa sedih berlarut akibat rasa kecemasannya terhadap penyakit Naoko. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan penelitian yang ditulis oleh M. Alif Surya Maulana yang berjudul Representasi Individualitas Pengarang pada Tokoh Toru Watanabe dalam novel Norway no Mori karya Haruki Murakami. Untuk institut serta jurusan yang diambil penulis bisa dilihat pada PPT. Penelitian ini sendiri diselesaikan pada tahun 2015. Masuk ke dalam pembahasan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi individualitas pengarang pada tokoh Toru Watanabe dalam novel Norway no Mori karya Haruki Murakami. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tokoh Toru Watanabe ini mewakili gambaran individualitas pengarang Haruki Murakami, yaitu meliputi sikap, pemikiran, minat, dan pribadi unik individualitas. Individualitas pengarang Haruki Murakami yang digambarkan oleh tokoh Toru Watanabe berupa konfigurasi yang unik dari sikap, pemikiran, minat, dan pribadi yang unik. Representasi individualitas tersebut berupa sikap ingin hidup sendiri, tidak mengutarakan pemikirannya seperti protes dalam diam atas demonstrasi yang terjadi di kampusnya, serta minatnya melakukan segala aktivitas sendiri. Aktivitas tersebut seperti membaca buku, mendengarkan musik, dan melakukan perjalanan seorang diri. Permasalahan individualitas ini sangat bertentangan dengan budaya di Jepang yang disebut Shudan Sugi atau grupisme. Di dalam paham ini, individu bekerja untuk kelompok, sehingga seorang individu memiliki tingkat kerjasama yang tinggi dan mengutamakan tujuan kelompok daripada tujuan pribadi. Sedangkan sikap dan pemikiran tokoh Toru Watanabe yang mempresentasikan pengarang Haruki Murakami menunjukkan sikap individualitas. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, setelah pemaparan dari penelitian relevan, ini adalah daftar pustaka kami. Oke, sekian dari pemaparan kelompok 7 mengenai Norwegian Wood. Terima kasih atas perhatiannya dan arigatou gozaimashita.